Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk pekan ketiga perkuliahan Desain Arsitektur Islami 2 atau DAI 2. Dan topik perkuliahan kita hari ini adalah Hasanah Keilmuan Islam bagi Perancangan Arsitektur Masjid. Di sini pembahasannya akan dikhususkan tentang kaidah-kaidah dan hukum-hukum fikih yang terkait dengan masjid. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih pengertian kaidah-kaidah dan hukum-hukum fikih itu. Qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah asas-asas fikih itu adalah pokok-pokok dari fikih yang bersifat kuli atau universal. Jadi menurut Imam Tajuddin As-Subki, qawaidul fiqhiyah itu adalah ketentuan yang bersifat umum yang dapat diterapkan kepada juz'iyah yang banyak. Juz'iyah itu perkara-perkara partikular atau khusus yang dengan ketentuan tersebut bisa diketahui hukumnya. Jadi, qawaidul fiqhiyah ini adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk di dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Sementara itu, hukum-hukum fikih itu sendiri adalah produk dari istimbat atau upaya mengeluarkan hukum dari nas yang dilakukan oleh para fuqaha berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih mengenai hal-hal yang bersifat amaliyah dan furu'iyah. Nah, apa sih pentingnya arsitek memahami kaidah-kaidah dan hukum-hukum fikih ini? Jadi hukum fikih itu merupakan kumpulan berbagai macam aturan hidup di mana ia memberikan ketentuan-ketentuan hukum terhadap semua keadaan yang mencakup tidak hanya hubungan hamba dengan kholiknya, tapi juga hubungan hamba dengan hamba, baik sebagai insan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat. Jadi ilmu fikih itu tidak hanya tentang ibadah, tapi juga muamalah atau hubungan antar manusia. Nah, pembahasan hukum fikih ini terkait dengan masjid diharapkan bisa menjadi panduan bagi para arsitek atau perancang, para pengurus masjid, serta umat Islam secara umum. Masjid merupakan pusat ibadah umat Islam, dan ibadah sangat terkait dengan aspek-aspek fikih. Di masjid juga itu sangat banyak aspek-aspek muamalah yang bisa dilakukan di masjid. Jadi secara umum ini penjelasan dari Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas Salam. Jadi beliau menjelaskan bahwa pada intinya qawaidul fiqhiyah adalah suatu jalan untuk mendapatkan atau memperoleh maslahat dan menolak mafsadat atau menolak kerusakan. Pentingnya seorang arsitek belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, kaidah-kaidah fikih itu adalah agar kita dapat meraih maslahat dan menolak mafsadat dari kegiatan kita di dalam berarsitektur. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah fikhiyah yang kaidah-kaidah fikih ini terkait dengan perancangan arsitektur secara umum dan perancangan arsitektur masjid secara khusus. Jadi kalau seorang arsitek memahami prinsip-prinsip ini, kaidah-kaidah ini, itu akan sangat membantu seorang arsitek itu mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan rancang dalam perkara-perkara yang partikular. Kaidah yang pertama dan sangat terkenal adalah la doror wala diror. Ini adalah salah satu kaidah utama dan penting di dalam qawaidul fiqhiyah yang asalnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi dari prinsip la doror wala diror ini, kita melihat bahwa kita dilarang memberikan atau menimpakan bahaya atau kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini ada hubungan antara fikih dengan adab, di mana ketika kita sebagai seorang arsitek, ketika kita membangun, kita harus memperhatikan adab kepada lingkungan, kepada tetangga, kepada sekeliling, itu semua harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh kita bahayakan, tidak boleh kita rusak, dan tidak boleh kita rugikan. Dan keputusan-keputusan rancang seorang arsitek, kalau dia tidak memahami prinsip ini dan tidak memegang prinsip ini, dia bisa jadi merugikan dan merusak tanpa dia sadari. Selanjutnya ada prinsip tahrimu akli amwalinna sibil batil. Diharamkan memakan harta orang lain secara batil. Artinya, misalnya contohnya kita tidak boleh menguasai, misalnya ya kalau kita membangun masjid, kita lebih-lebihkan bangunannya itu sehingga memakan atau menguasai tanah tetangga di sebelahnya atau di depannya misalnya. Itu sudah masuk dalam pelanggaran terhadap kaidah ini. Karena kita mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil, hatta itu untuk masjid sekalipun. Nah, selanjutnya adalah prinsip al-aslu fil muamalatil ibahah. Jadi hukum asal muamalah adalah mubah, dan di dalam urusan sesama manusia itu ada keluasan di mana syariat itu hadir untuk memperbaiki, membina, meluruskan, menetapkan kaidah dan menghapus yang bertentangan. Sementara dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, itu ada kelapangan bagi manusia untuk berkreasi. Misalnya di sini bentuk masjid itu tidak pernah ditentukan dari awal harus begini, harus begini, harus begini. Yang ada adalah ketentuan, misalnya tidak boleh berlebihan, misalnya, atau tidak boleh membahayakan pengguna. Jadi disitulah letak kelapangan bagi manusia untuk berkreasi. Materialnya juga bebas, misalnya selama tidak mengandung material yang najis atau bercampur dengan najis, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada juga kaidah at-takhfifu wat-taisiru la-tasdidu wa-ta'siru. Artinya memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit. Nah, kepahaman akan kaidah ini itu sangat bermanfaat bagi seorang arsitek ketika dia dalam proses perancangan dan sangat bermanfaat misalnya dalam interaksi dengan orang banyak, dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat misalnya, di mana misalnya kemampuan masyarakat itu dalam membangun masjid terbatas. Sehingga kita sebagai arsitek, kita harus berusaha ikut memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit. Misalnya kita memaksakan bahan-bahan atau material yang digunakan atau dipilih adalah material-material yang high budget, misalnya sementara kemampuan masyarakatnya itu low budget, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada prinsip mura'atul adati wal a'rafi Bima la yukhallifu syar'i. Artinya memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Di sini sangat luas aplikasinya, misalnya seperti kebiasaan membangun. Kebiasaan membangun atau membuat bangunan di berbagai wilayah itu kan selalu ada perbedaan keterampilan, ada perbedaan kebiasaan. Nah, tradisi-tradisi ini misalnya selama tidak bertentangan dengan syara atau syariat, itu kita sebagai arsitek itu harus memperhatikan dan menghargai tradisi-tradisi itu.
Lanjut lagi, yang terakhir adalah ri'ayatu ad-darurati wal hajati atau memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan. Nah, ini kaidah yang juga masih terkait dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Jadi di sini salah satu kaidah yang terakhir ini adalah memperhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syariat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Nah, kondisi darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, hal yang diperbolehkan karena darurat hanyalah seukuran kadar darurat pula, jadi tidak boleh dilebih-lebihkan. Dengan demikian orang itu tidak bermudah-mudah dalam hal-hal yang darurat, sebab pada dasarnya hal ini adalah pengecualian, dan pengecualian itu tidak boleh dijadikan pokok atau usul. Nah, kalau seorang arsitek itu memahami kaidah-kaidah fikih ini dan dia menginternalisasi nilai-nilai ini, maka sebagai seorang insan atau sebagai seorang muslim, dia secara otomatis dalam setiap keputusan rancangnya itu akan selalu mempertimbangkan kaidah-kaidah ini dalam merancang, baik untuk aspek-aspek fisik maupun aspek-aspek non-fisik. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum-hukum fikih yang lebih partikular ya seputar masjid. Yang pertama, mendirikan masjid. Mendirikan masjid itu sesuai kebutuhan, maka hukumnya adalah para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akadah atau sangat dianjurkan. Namun, jika dilandasi tujuan memecah persatuan umat, maka hukumnya menjadi haram. Lanjut, fungsi masjid. Jadi fungsi masjid itu juga para ulama sepakat bahwa selain sebagai wadah bagi ibadah mahdhah, masjid juga bisa berfungsi sebagai pusat ilmu dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, sebagai baitul mal, sebagai tempat perlindungan, wadah untuk tolong-menolong, tempat diskusi dan penetapan hukum, pusat informasi, dan pusat literasi. Jadi sangat banyak fungsi masjid yang bisa diwadahi uh, di masjid yang akan kita rancang. Selanjutnya ada juga posisi orientasi masjid, posisi dan orientasi masjid. Ini masjid ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau penduduk suatu daerah, memiliki akses jalan yang mudah dan aman, serta menghadap kiblat. Selanjutnya tentang material bangunan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa material bangunan itu kita tidak boleh membangun masjid dengan material-material yang najis atau yang bercampur dengan najis. Selanjutnya ada ketentuan tentang mihrab dan mimbar masjid. Jadi mihrab ini dibangun sebagai tempat imam sekaligus sebagai penanda arah kiblat. Para ulama berbeda pendapat, tapi Imam Az-Zarkashi menjelaskan bahwa pendapat yang masyhur penggunaan mihrab adalah boleh dan tidak makruh. Mimbar juga telah digunakan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan masa para sahabat juga, dan saat ini mengalami perkembangan dan keragaman bentuk. Di sini para fuqaha sepakat sunahnya keberadaan mimbar. Disunahkan pula menempatkan mimbar di sisi kanan mihrab. Lanjut, ada juga ketentuan fikih tentang menara masjid. Sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi menurut jumhur ulama, menara hukumnya mubah karena merupakan bagian dari syiar Islam. Selanjutnya ada juga pembahasan fikih tentang meru, kubah, dan beduk. Jadi keberadaan meru dan beduk pada bangunan masjid itu sebenarnya merupakan bagian dari akulturasi dalam proses dakwah Islam di Nusantara. Bentuk-bentuk setempat itu dipergunakan karena merupakan bentuk yang telah dikenal luas di masyarakat, kemudian diberi pemaknaan baru yang tidak bertentangan dengan syara. Hal ini juga mirip dengan proses pemaknaan ulang kubah yang juga berasal dari tradisi sebelum Islam.
Kita tahu kubah itu berasal dari tradisi Romawi. Hal ini bukan merupakan tasyabuh karena tidak diniatkan untuk mengikuti kekhususan syiar dan identitas kaum non-muslim, terlebih jika terjadi perubahan cara, bentuk, fungsi, dan pemaknaan elemen-elemen tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan tentang serambi dan bangunan di dalam lahan masjid. Menurut mayoritas fuqaha, lahan atau serambi masjid adalah bagian dari masjid dan berlaku hukum seperti bagian inti atau haram dari masjid, sehingga diperbolehkan untuk iktikaf dan juga untuk sholat berjamaah. Ada pula sebagian ulama yang memandang bahwa serambi dan bangunan itu bukan bagian dari masjid. Tetapi Ibnu Hajar itu berpendapat jika tersambung dengan masjid dan berdinding, maka serambi dan bangunan-bangunan itu berlaku pula hukum masjid atas serambi dan bangunan-bangunan itu. Nah, selanjutnya tentang toilet dan tempat wudhu. Ini juga salah satu hal yang penting, tapi suka lalai untuk dipertimbangkan matang-matang di dalam perancangan arsitektur masjid. Jadi untuk menjaga kesucian dan kehormatan masjid, toilet atau tempat berhadas sebaiknya ditempatkan agak jauh dari tempat sholat di masjid. Adapun tempat berwudu yang terpisah dari toilet itu bisa dibangun lebih dekat dengan bangunan utama masjid. Jadi kesucian masjid itu harus terjaga dari najis yang mungkin bisa jadi terbawa dari toilet. Selanjutnya ada juga pembahasan tentang taman di halaman masjid. Ini terdapat perbedaan pendapat juga di kalangan ulama tentang boleh tidaknya menanam pohon di masjid. Sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan, tapi sebagian lain memperbolehkan jika pohon tersebut memiliki manfaat bagi masjid. Nah, sebagai arsitek kita harus mempertimbangkan tadi manfaat dan mudorotnya. Jadi kalau kita ingin menanam sebuah pohon atau tanaman di masjid, pertimbangan mudorot dan manfaat itu harus sangat kita pegang erat. Jangan sampai kita memilih pohon-pohon yang bisa, misalnya akarnya bisa merusak bangunan masjid, atau dia ditempatkan di area yang malah menghalangi aktivitas di masjid tersebut, misalnya seperti itu. Jadi arsitek itu harus kaya akan pertimbangan-pertimbangan kaidah-kaidah itu tadi, kaidah-kaidah fikih tadi. Selanjutnya ada juga pembahasan tentang hiasan masjid. Nah, di sini terdapat dua pendapat mengenai hukum memberi hiasan pada masjid. Pertama, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama itu hukumnya makruh. Imam Nawawi menjelaskan hukumnya makruh itu jika mengganggu kekhusyuan. Sebaliknya jika tidak mengganggu maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Sebagian ulama mazhab Hanafi itu berpendapat hukumnya boleh, bahkan mustahab atau dianjurkan. Nah, ini untuk bahan-bahan bacaan lanjut. Ini sebagian besar saya ambil dari buku Ustadz Faris Khairul An'am. Beliau ini adalah salah satu pengurus dari Masjid Jami Malang, Masjid Agung Jami Malang. Beliau juga pengasuh kajian tafsir Masjid Agung Jami Kota Malang. Juga sekaligus Dewan Pakar Aswaja NU Center, pengurus wilayah NU Jatim dari tahun 2011 sampai sekarang. Beliau menulis buku Ada Bid'ah di Masjid, menjawab persoalan fikih masjid berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini sangat bagus untuk kalian miliki karena di dalamnya itu membahas dengan sangat detail persoalan-persoalan fikih terkait masjid. Selanjutnya ada juga buku yang ditulis oleh Ustadz Khusyairi Ismail dan Ustadz Ahyad Ahmad. Beliau ini adalah pengajar di pesantren Sidogiri. Beliau berdua menulis buku Pelayan dan Tamu di Rumah Allah, pedoman bagi takmir dan aktivis masjid.
Nah, ini juga diterbitkan oleh Pustaka Sidogiri. Pesan dari saya adalah penting bagi kalian arsitek itu memahami ketentuan-ketentuan fikih dari masjid yang akan kalian rancang. Juga penting kalian untuk memahami background dari masyarakat yang membangun masjid itu, misalnya komunitas yang membangun itu adalah komunitas NU atau komunitas Muhammadiyah, dan mereka masing-masing punya hal-hal ketentuan-ketentuan yang mereka hormati, yang mereka hargai untuk masjid mereka. Nah, itu penting arsitek memiliki empati dan kepekaan untuk mengetahui hal-hal yang mereka hargai itu seperti apa sehingga bisa kita jadikan bahan pertimbangan dalam merancang masjid mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.